Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabi syurah li sudri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, hari ini kita masuk materi yang kedua. Kita akan belajar tentang kana wa akhwatuha. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah yang pertama, memahami fungsi kana wa akhwatuha. Kemudian yang kedua, mengubah susunan gramatikal mubtada dan khobar menjadi kana wa akhwatuha plus isim plus khobar. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat sederhana dengan susunan gramatikal kana wa akhwatuha plus isim plus khobar. Dan yang terakhir, menyimpulkan kaidah-kaidah tentang kana wa akhwatuha. Nah, inilah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, Zaidun alimun. Yang kedua, Fatimatu thalibatun. Kemudian yang ketiga, ar-rajulani qa'imani. Kemudian yang keempat, al-muslimatani jalisatani. Kemudian yang kelima, at-tullabu mujidduna. Kemudian yang keenam, al-mudarrisatu mahiratun. Nah, contoh kalimat yang pertama sampai yang keenam ini adalah contoh kalimat dengan susunan gramatikal mubtada dan khobar. Zaidun ini adalah mubtada, khobar alimun ini adalah khobar. Begitu pula seterusnya. Ini adalah susunan gramatikal mubtada dan khobar. Nah, yang akan kita pelajari sekarang bukan mubtada khobar, tapi kita akan belajar tentang kana wa akhwatuha plus isim plus khobar. Nah, kita akan membuat kalimat dengan susunan gramatikal kana plus isim plus khobar dari susunan ini, dari kalimat-kalimat mubtada dan khobar. Apabila ada kalimat Zaidun alimun, ketika kemasukan kana, maka kalimatnya akan menjadi kana Zaidun aliman. Kana Zaidun aliman. Coba perhatikan apa yang berubah. Yang berubah adalah khobarnya. Ketika susunan gramatikalnya mubtada khobar, khobar berharokat domah, ya, alimun. Ketika ada kana, maka khobarnya berubah. Yang tadinya harokatnya domah, maka berubah menjadi fathah. Ini adalah fungsi kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua, Fatimatu thalibatun. Bagaimana kalimatnya ketika kemasukan kana? Maka kalimatnya akan menjadi kanat Fatimatu thalibatan. Thalibatun mubtada khobar berubah menjadi thalibatan. Harokatnya berubah menjadi fathah. Kana juga berubah. Kenapa berubah menjadi kanat? Karena Fatimah ini adalah mu'annas. Ketika muzakkar kana, ketika mu'annas kanat, ada tak di belakangnya. Oke. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ar-rajulani qa'imani. Ketika kemasukan kana, maka kalimatnya akan menjadi kana ar-rajulani qa'imaini. Yang tadinya qa'imani berubah menjadi qa'imaini karena khabar kananya harus dibaca nasab. Oke. Selanjutnya, al-muslimatani jalisatani. Ketika kemasukan kana akan menjadi kanat al-muslimatani
jalisataini. Yang tadinya jalisatani berubah menjadi jalisataini. Kenapa berubah? Karena ada kanat. Kenapa kanat bukan kana? Karena al-muslimatani ini adalah muannas. 2 muslimah. Al-muslimatani. Oke, selanjutnya. At-tullabu mujidduna. Ketika kemasukan kana, maka kalimatnya akan menjadi kanat tullabu mujiddina. Yang tadinya mujidduna berubah menjadi mujiddina. Kenapa berubah? Karena ada kana. Ketika ada kana, maka khabarnya harus dibaca nasab. Ya. Selanjutnya, al-mudarrisatu mahiratun. Ketika kemasukan kana, maka kalimatnya akan menjadi kanat al-mudarrisatu mahiratin. Ya, yang tadinya mahiratun, yang tadinya dibaca rofa, ketika ada kanat, maka khabarnya harus dibaca nasab, harus dibaca mahiratin. Ya. Alamat nasab bagi jamak muannas salim adalah kasrah, mahiratin. Oke, silakan dipelajari. Kemudian selanjutnya, kana punya saudara, kana wa akhwatuha. Kana itu punya saudara. Artinya kana itu punya punya saudara yang memiliki fungsi yang sama. Fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Apa saja saudara-saudara kana? Ada asbaha, kemudian ada abha, kemudian ada zalla, ada amsa, ada bata, dan ada juga yang lainnya nanti di slide berikutnya. Nah, ini adalah saudara-saudaranya kana atau disebut dengan al-af'al an-nasikhah. Nah, setiap kata di sini baik kana atau asbaha, abha, zalla, amsa, bata, dan yang lain-lain ini memiliki makna yang berbeda-beda. Apa saja maknanya? Nah, makna kana ini adalah litaukid fil madhi, menunjukkan waktu yang lampau, menunjukkan waktu yang telah berlalu. Tapi ini tidak selalu menunjukkan arti yang lampau. Bisa juga karena cukup diartikan dengan adalah. Seperti contoh dalam Al-Quran, wa kanallahu aliman hakima contohnya. Maka kana jangan diartikan dahulu atau pada saat itu. Maka kana diartikan cukup diartikan dengan adalah. Kemudian asbaha. Asbaha memiliki makna litauqid fis subhi, menunjukkan waktu di waktu subuh. Ya. Ini tidak harus artinya seperti ini. Bisa artinya adalah, bisa artinya menjadi dan sebagainya. Kemudian adha litauqid fil duha, menunjukkan waktu duha. Tidak harus juga. Kemudian zalla litauqid fil nahar, menunjukkan waktu pada siang hari. Amsa litauqid fil masa, menunjukkan waktu pada sore hari. Dan bata litauqid fil lail, menunjukkan waktu di malam hari. Contoh kana Zaidun qa'iman. Dulu Zaid berdiri, atau pada saat itu Zaid berdiri, atau tadi itu Zaid berdiri. Nah, itu apabila diartikan dengan litauqid fil madhi. Kemudian contoh dari asbaha adalah asbahat asyajaratu muthmiratan. Kenapa asbahat? Karena asyajarah adalah muannas, maka asbahat ada taknya. Kalau di sininya muzakkar, maka cukup asbaha, ya. Kalau muannas asbahat. Asyajaratu muthmiratan, ya. Asbaha memiliki fungsi yang sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isimnya, ya, rofa dibaca dhammah. Wa tansibul khabar, menasabkan khabar, ya, dibaca fathah, sama dengan kana. Asbahat asyajaratu muthmiratan. Tadi subuh tuh, ya, pohon itu berbuah.
Mungkin seperti itu maknanya apabila menggunakan makna yang ini, litaukid fis subhi, menunjukkan waktu pada subuh hari. Contoh lain, contoh dari adha. Adha al-hadiruna munsitina. Ya, jamak muzakkar salim, maka khobarnya seperti ini, munsitin bukan munsitun. Oke, selanjutnya contoh dari zolla. Zolla at-tajiru ghaniyan. Ya, sama ya. Isimnya dibaca rofa, kemudian khobarnya dibaca nasab. Selanjutnya contoh dari amsa. Amsat as-sama'u mumtiratan. Karena as-sama'u ini adalah muannas, maka harus dibaca amsat mumtiratan. Selanjutnya contoh dari bata. Batan najmu lami'an. Oke. Sama fungsinya, merofakkan isim dan menasabkan khobar.